Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Akmaliyah. Di sini saya akan menjelaskan dan mengenalkan mengenai kitab Tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, yang pertama yaitu mengenai biografi pengarang kitab Tafsir Al-Ibris. Beliau yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa, yang mana beliau lahir di desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 Masehi dengan nama aslinya Masyhadi. Beliau adalah putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Haji Zainal Mustafa dan istrinya Hajah Khadijah, yang kemudian nama Bisri itu didapatkan setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah dan Madinah pada tahun 1923 Masehi. Beliau wafat pada kalau enggak 16 ya 24 Februari 1977 Masehi. Kemudian riwayat pendidikannya, pada umur 7 tahun beliau belajar di sekolah Jawa Angkaloro di Rembang, tetapi tidak sampai selesai sebab beliau diajak oleh kedua orang tuanya untuk naik haji ke Tanah Suci. Kemudian sepulang dari Tanah Suci, beliau sekolah di Holland Indies School di Rembang. Kemudian beliau dipaksa keluar oleh Kiai Khalil sebab sekolah itu adalah milik Belanda, dan beliau kembali ke sekolah Angkaloro sampai mendapatkan sertifikat dengan masa pendidikan 4 tahun. Pada usia 10 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kajen Rembang. Dan pada tahun 1930 Masehi, beliau belajar di pesantren Kasingan pimpinan Kiai Khalil. Dan pada usia ke-20, beliau dinikahkan oleh Kiai Khalil dengan putrinya Ma'rufah yang pada saat itu masih berusia 10 tahun. Nah, setahun setelah menikah, beliau berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu secara non-formal di sana, yaitu dengan belajar privat dari satu guru ke guru yang lain. 2 tahun lebih menuntut ilmu di Mekah, kemudian pada tahun 1938 beliau pulang ke Kasingan dengan permintaan Kiai Khalil dan memimpin pesantren setelah Kiai Khalil wafat. Menikah dengan Ma'rufah, beliau dikaruniai 8 orang anak. Kemudian guru-gurunya ketika di Mekah, di antaranya yaitu Syekh Bakir, kemudian Syekh Umar Hamdan Al-Maghribi, Syekh Ali Al-Makliki, Syed Amin, Syekh Hasan Masad, Kiai Haji Abdullah Muhaimin, dan lain-lain. Kemudian ada juga beberapa muridnya, yaitu Kiai Haji Saifullah, Kiai Haji Muhammad Ansari, Kiai Haji Wildan Abdul Hamid, Kiai Haji Basrul Khafi, Kiai Haji Jawar, Dr. Andes Ali Anwar, dan lain sebagainya. Kemudian karya-karyanya, beliau meninggalkan karya mencapai lebih kurang 54 buah judul tulisan yang meliputi tafsir, hadis, akidah, fikih, sejarah, nabi, balaghah, nahwu, sharaf, kisah-kisah, syairan, doa, tuntunan mudin, naskah sandiwara, dan lain sebagainya. Di antara karyanya yaitu tafsir surat Yasin, Al-Azwad Al-Mustafawiyah, Al-Manzumat Al-Baikuni, Rawihat Al-Aqwam, Sulam Al-Afham, Ma'rifat Al-Adillah, Al-Ahkam fi Bulughi Al-Maram, Qawaid Wahiyah, Tuntunan Salat dan Manasik Haji, Tarjamah Sulam Al-Munawwarok, Tarikh Al-Anbiya, Tarikh Al-Awliya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang kitab Tafsir Al-Ibris. Nah, kitab ini judul lengkapnya yaitu Al-Ibris li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz bil Lughah Al-Jawiyah. Kitab ini dicetak 30 jilid, di mana setiap jilidnya itu 1 juz, dan
penomoran halamannya itu menyambung terus pada setiap jilidnya. Tidak ada data akurat yang menyebutkan kapan sebenarnya tafsir ini mulai ditulis, tapi tafsir ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab 1379 Hijriah, tepatnya pada tanggal 28 Januari 1960 Masehi. Dan menurut keterangan istrinya, tafsir ini selesai ditulis setelah kelahiran putrinya yang bernama Atikah pada tahun 1964. Tetapi di sumber yang lain mengatakan bahwa tafsir ini ditulis selama 6 tahun, mulai tahun 1954 sampai dengan 1960 Masehi. Dalam mukadimah kitab tafsir ini ditemukan bahwa motivasi penulisan kitab ini adalah beliau ingin agar pembaca Al-Quran, khususnya orang Jawa, itu paham akan maksud Al-Quran, di mana kondisi sosial keagamaan pada waktu itu memang menunjukkan bahwa umat Islam khususnya di Jawa itu masih kesulitan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga beliau ingin menghadirkan penjelasan tafsir tersebut dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, terutama kepada rakyat Nusantara khususnya di Jawa. Kemudian mengenai metode tafsir kitab Al-Ibris ini. Metode tafsir yang digunakan oleh Kiai Bisri di sini adalah metode tahlili. Kita bisa mengetahui itu ketika beliau mengungkapkan keseluruhan ayat Al-Quran sesuai dengan Rasm Utsmani. Penafsiran ini mengungkapkan kalimat yang praktis dan mudah dipahami hingga makna yang terkandung dalam Al-Quran mudah diserap oleh pembaca. Maka metode seperti itu disebut dengan metode tafsir tahlili ijmali al-wajiz. Adapun sumber penafsiran dalam kitab tafsir ini ada dua macam, yaitu bil ma'thur dan bil ra'yi. Dalam tafsir ini, Bisri Mustafa lebih cenderung menafsirkan ayat Al-Quran secara bil ra'yi, karena pada kenyataannya tidak semua ayat terdapat suatu riwayat atau ada keterkaitan dengan ayat yang lain, sehingga langkah yang bisa ditempuh untuk memahami ayat itu adalah dengan cara bil ra'yi. Kemudian adapun sumber rujukan kitabnya ini adalah kitab-kitab tafsir yang mu'tabaroh seperti tafsir Jalalain, tafsir Baydhawi, tafsir Khazin, dan lain-lain. Kemudian corak tafsir yang digunakan oleh Kiai Bisri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'annya di sini adalah dengan menggunakan corak fikih. Hal ini terlihat ketika Kiai Bisri menafsirkan ayat-ayat fikih. Beliau akan lebih dominan dalam penjelasannya dan merujuk pendapat-pendapat imam mazhab serta pendapat penulis tafsir. Selain itu, kitab tafsir ini juga mempunyai kecenderungan corak adab ijtimai, ilmi, dan mistis. Kemudian mengenai sistematika penulisan tafsir Al-Ibris ini, di dalam mukadimah tafsirnya, Kiai Bisri Mustafa menjelaskan bahwa kitab tafsirnya ini disusun dalam beberapa bagian, di mana bagian pertama yaitu ayat Al-Quran ditulis di tengah halaman dengan menggunakan makna gundul yang merupakan terjemah Al-Quran dari kata per kata dalam bahasa Jawa yang ditulis miring ke bawah dengan menggunakan huruf pekon. Cara penerjemahan ini hampir sulit ditemukan kecuali di pesantren-pesantren tradisional Jawa. Kemudian bagian kedua, terjemahan tafsirnya ditulis di tepi halaman dengan menggunakan nomor sebagaimana dalam sistematika kitab terjemah. Nomor ayat Al-Quran diletakkan di akhir, sedangkan nomor terjemah ayatnya diletakkan di awal. Kemudian yang bagian ketiga yaitu keterangan-keterangan lain yang terkait dengan penafsiran ayat dimasukkan dalam subkategori tanbih, faidah, muhimmah, al-qisas, hikayat, dan lain sebagainya. Nah, tafsir Al-Ibris ini mengikuti urutan ayat-ayatnya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Setelah satu ayat ditafsirkan selesai, diikuti dengan ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Selanjutnya yaitu mengenai bahasa dan gaya bahasa kitab tafsir Al-Ibris. Kitab ini ditulis dengan huruf Arab dan berbahasa Jawa, Arab Pekon. Pilihan huruf dan bahasa ini merupakan pertimbangan matang dari penafsirnya
Alasan pertama yaitu bahasa Jawa adalah bahasa ibu penafsir yang digunakan sehari-hari, meskipun ia juga memiliki kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu Al-Ibris ini tampaknya ditujukan kepada warga pedesaan dan komunitas pesantren yang juga akrab dengan tulisan Arab dan bahasa Jawa, di mana masyarakat pesantren itu notabene-nya warga desa yang lebih akrab dengan bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Nah, hal yang tak kalah menarik itu terkait dengan penggunaan bahasa dalam tafsir Al-Ibris. Selain lokal Jawa, bahasa ini juga memiliki ungguh-ungguh atau tata krama. Bahasa Jawa yang digunakan oleh Kiai Bisri Mustafa berkisar pada dua, yaitu bahasa ngoko atau kasar dan bahasa kromo atau halus. Bahasa ngoko digunakan tatkala Kiai Bisri menafsirkan ayat-ayat secara bebas karena tidak ada keterkaitan dengan cerita tertentu dan tidak terkait dengan dialog antar dua orang atau lebih. Sementara bahasa kromo digunakan untuk mendeskripsikan dialog antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memiliki status sosial yang berbeda, yang satu di bawah dan satunya lagi di atas. Nah, kemudian di beberapa nama itu yang dimuliakan, Kiai Bisri Mustafa juga menyematkan gelar khas Jawa seperti memberikan gelar Gusti sebelum menyebut Allah dan mendahulukan kata Kanjeng sebelum nama Nabi Muhammad. Kemudian gaya bahasa tafsir Al-Ibris sangat sederhana dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Jawa ngoko halus dengan struktur yang sederhana. Nah, kemudian mengenai komentar saya akan kajian tafsir Al-Ibris di channel YouTube Gusmus. Dari kajian tafsir Al-Ibris di YouTube itu, maka menurut saya tafsir ini sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan ilmu tafsir, khususnya di Jawa. Penggunaan bahasa Jawa Arapegon dengan bahasa Jawa ngoko dan keramanya menjadikannya mudah dipahami dan dicerna oleh audiens yang masyarakat Jawa, khususnya yaitu bagi orang-orang lanjut usia yang ingin belajar mengenai Al-Quran. Adanya tafsir ini juga menambah khazanah keilmuan Nusantara dengan kearifan lokal yang begitu estetik ketika dikajinya. Dengan bahasa Jawa dan huruf Arapegon, tafsir ini menjadi eksklusif, dibaca dan mudah dipahami oleh orang-orang yang sudah biasa dengan bahasa Jawa dan huruf Arapegon. Nah, dalam pembacaan tafsir Al-Ibris itu terlihat bahwa penafsiran Kiai Bisri itu memang seperti terjemahan bahasa Indonesia yang dibahasa Jawakan, tetapi dalam penjelasan beliau memberikan penjelasan dengan sederhana tetapi penuh makna, dibubuhi dengan contoh-contoh dan perumpamaan yang ada di dunia ini yang biasa dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-harinya. Dalam menjelaskan satu kata atau satu ayat, beliau menjelaskan di YouTube itu dengan sedetail mungkin, dengan semenarik mungkin, supaya audiens bisa mengena di dalam hati audiens dan bisa dilakukan oleh audiens dengan baik di kehidupannya masing-masing. Nah, pada slide selanjutnya bisa dilihat contoh mengenai isi kitab tafsir Al-Ibris itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.